Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Amelia, program studi Ilmu Aktuaria angkatan 2023. Di sini saya akan membacakan laporan mengenai analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dataset yang digunakan adalah data kasus COVID-19 global yang diambil dari sumber resmi World Health Organization atau WHO. Dataset ini mencakup data kasus harian per negara sejak awal pandemi hingga akhir tahun 2022. Dataset berisi sekitar 200.000 baris data dengan atribut utama yaitu tanggal, negara, jumlah kasus baru, jumlah kasus kumulatif, dan kategori usia. Tujuan analisis ini adalah untuk mengeksplorasi tren kasus COVID-19 pada skala global dan regional, mengidentifikasi pola signifikan dari data, serta menyajikan insight yang mendukung pengambilan keputusan kesehatan masyarakat melalui visualisasi interaktif dan informatif. Yang kedua, yaitu metodologi. Analisis dan visualisasi data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Matplotlib dan Seaborn untuk eksplorasi awal, serta Chart.js untuk visualisasi interaktif di web. Penyiapan laporan dan integrasi visual dilakukan melalui HTML5, CSS3, dan JavaScript, yaitu 1. Pemeriksaan data hilang dan duplikat, menghapus baris yang tidak lengkap. Yang kedua, konversi tipe data tanggal ke format datetime. Yang ketiga, normalisasi atribut dan pengelompokan data berdasarkan negara dan tanggal. Yang keempat, transformasi dan pengkategorian data usia untuk analisis demografis. Lanjut yang ketiga, visualisasi dan analisis. Visualisasi pertama, grafik garis, yaitu tren kasus harian COVID-19. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar di atas. Grafik garis menunjukkan perubahan jumlah kasus baru harian COVID-19 secara global dari Januari 2020 hingga Desember 2022. Alasan pemilihan grafik yaitu karena grafik garis efektif untuk memperlihatkan tren dan fluktuasi data sepanjang waktu. Insight yang ditemukan yaitu terlihat adanya beberapa puncak besar kasus, terutama pada Maret 2020, Januari 2021, dan Juli 2021. Interpretasi data yaitu puncak-puncak tersebut mencerminkan gelombang pandemi yang menunjukkan perlunya kewaspadaan dan intervensi kesehatan publik pada waktu-waktu tersebut. Visualisasi kedua, diagram batang, yaitu kasus kumulatif per negara terpilih. Diagram batang memperlihatkan perbandingan jumlah kasus kumulatif di 5 negara utama dengan kasus tertinggi. Alasan pemilihan grafik yaitu karena diagram batang mudah dipahami untuk membandingkan jumlah antar kategori. Insight yang ditemukan adalah negara A memiliki jumlah kasus kumulatif tertinggi, diikuti oleh negara B dan C. Interpretasi data yaitu fokus intervensi kesehatan sebaiknya diarahkan ke negara-negara dengan beban kasus terbesar untuk kontrol pandemi efektif. Visualisasi ketiga yaitu peta panas, konsentrasi kasus COVID-19 per wilayah. Visualisasi ini menunjukkan konsentrasi kasus COVID-19 di berbagai wilayah menggunakan gradasi warna intensitas. Alasan pemilihan grafik yaitu karena peta panas memudahkan visualisasi distribusi spasial data secara cepat dan intuitif. Insight yang ditemukan adalah wilayah kota X dan sekitarnya merupakan hotspot utama dengan intensitas kasus tertinggi. Interpretasi data yaitu penanganan khusus dan sumber daya kesehatan harus difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi tinggi kasus. Visualisasi keempat, diagram lingkaran, proporsi kasus berdasarkan kelompok usia. Diagram lingkaran menggambarkan persentase kasus COVID-19 berdasarkan 4 kelompok usia utama.
Alasan pemilihan grafik yaitu karena diagram lingkaran optimal untuk menunjukkan komposisi proporsi dalam satu kategori. Insight yang ditemukan, kelompok usia 30-40 tahun dan 40-50 tahun memiliki proporsi kasus terbesar. Interpretasi data. Target kampanye kesehatan harus mempertimbangkan kelompok usia ini secara khusus. Visualisasi 5, yaitu grafik scatter. Hubungan antara jumlah pengujian dan kasus. Grafik scatter memperlihatkan korelasi antara jumlah pengujian COVID-19 dan jumlah kasus terdeteksi. Alasan pemilihan grafik yaitu karena grafik scatter cocok untuk melihat hubungan antara dua variabel kuantitatif. Insight yang ditemukan adalah semakin banyak pengujian dilakukan, semakin banyak kasus yang terdeteksi menandakan korelasi positif. Interpretasi data. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan kapasitas pengujian guna mendeteksi kasus secara dini. Terakhir, kesimpulan. Analisis dan visualisasi data menunjukkan tren jelas dari pandemi COVID-19 dengan puncak gelombang yang dapat diidentifikasi secara temporal dan spasial. Negara dengan kasus kumulatif tinggi perlu mendapat perhatian khusus dan kelompok usia tertentu merupakan target utama intervensi kesehatan. Korelasi positif antara pengujian dan kasus menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas pengujian untuk pengendalian pandemi. Sebagai rekomendasi, pihak berwenang perlu memperkuat pengujian, memperhatikan wilayah hotspot dengan sumber daya lebih, dan mengarahkan kampanye kesehatan kepada kelompok usia yang paling terdampak. Nah, teman-teman mungkin bisa mengakses link di atas untuk mengetahui dataset COVID-19 dan dokumentasi tools ChartDS. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.